Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hardul muhtaramin, para alim, para kiai, para bunyai, para sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, pejabat Wali Kota Probolinggo, Dr. Nurkhalis Sos, dan ini juga merangkap Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati segenap Forkopimda Kota Probolinggo, Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Probolinggo Kiai Haji Basri Nali. Yang saya hormati seluruh jajaran Syuriah PCNU Kota Probolinggo, Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Probolinggo Kiai Haji Samsul SAG MPDI, jajaran pengurus PCNU Probolinggo, jajaran Tanfidiyah, pimpinan lembaga dan banom di bawah lingkungan PCNU Probolinggo, seluruh pengurus Syuriah, Tanfidiyah, MWCNU di Kota Probolinggo. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim. Kita dalam rangka halal bihalal. Walaupun sekarang sudah masuk Dzulqa'dah, tapi masih insya Allah masih diterima kalau kita saling bermaaf-maafan. Maaf, saya kembali lagi saya sampaikan maaf kepada para pengurus lembaga banom. Di sini ada muslimat cukup banyak, ibu-ibu selalu setia mendampingi NU ini. Dan sebaliknya Bu, biasanya kalau acaranya muslimat, NU-nya jarang sekali mendampingi Bu. Maka untuk itu saya mewakili NU untuk minta maaf, mohon maaf. Dan saya sampaikan jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin atas nama pribadi dan saya mewakili PWNU juga saya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ini satu kesempatan saya terima kasih diundang di dalam majelis yang mulia ini. Halal bihalal, kemudian ada pelantikan MWCNU. Dan MWCNU saya sampaikan pertama-tama selamat kepada para pengurus yang barusan dilantik. Selamat berkhidmah di NU. Karena nilai daripada khidmah di NU itu memang susah menilainya itu. Seseorang dilantik menjadi pegawai negeri, menjadi pejabat seperti Pak pejabat wali kota, itu jelas nanti ada hasilnya, apa yang didapatkan, ada gajinya, ada lagi tunjangan yang lain. Tapi kalau dilantik menjadi pengurus MWCNU, nggak ada embel-embelnya itu. Dan kita bersyukur
Masih banyak orang yang bersedia. Masih banyak orang yang memahami apa makna daripada khidmah di NU. Jadi terima kasih yang namanya MWC itu garda terdepan dari organisasi, dari perkumpulan Nahdlatul Ulama ini. Ini sangat penting. Di MWC kemudian ranting, anak ranting itu langsung berinteraksi, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itu menjadi perekat masyarakat. Fungsinya sangat penting. Dan ini kita harus bisa memahami, kita harus bisa menyadari bahwa itu sangat penting, karena itu termasuk adalah salah satu daripada kewajiban kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sepanjang masyarakat itu bersatu, ukhuwah itu tercapai, ukhuwah itu bisa diperkuat, maka yadullahi alal jamaah, Allah yang akan menjaga kita semuanya. Maka itu sangat penting. Kekuatan NU itu ada di MWC, kemudian di ranting-ranting. Kalau panjenengan semuanya masih tetap menjaga ukhuwah di tingkat MWC dan ranting, insya Allah itu menjadi fondasi dari satu kekuatan Islam. Dan kalau di Indonesia menjadi fondasi dari kekuatan bangsa Indonesia ini. PCNU juga masih. PCNU harus juga mampu untuk memberikan bimbingan, arahan, supaya MWC-nya tetap berniat karena Allah Ta'ala. Maka kemudian memang dipesankan itu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencari penghasilan mungkin beda. Nanti sayang niat yang kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam pembayatannya ini rasanya udah nyambung. Nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, baru berjanji berkhidmah di NU, berjanji untuk kemudian membina, membimbing masyarakat. Sepanjang itu bisa dilaksanakan, insya Allah fondasi dari bangsa Indonesia ini tetap kuat. Nah, itulah yang kemudian bersama-sama dengan Umarok, ini Umarok juga demikian, kemudian Nata, pemerintahan itu kalau masyarakatnya sudah tertata, itu yang sudah dilaksanakan oleh NU, maka bagi Umarok juga akan lebih mudah untuk menjalankan pemerintahan. Nah, itu sebagai modal dalam bangsa ini untuk berkembang, untuk kemudian memajukan segala macam. Budayanya berkembang, ekonominya berkembang, kemudian persatuannya juga tetap terjaga. Itu insya Allah ini bangsa Indonesia dengan modalnya memiliki persatuan yang namanya Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan ke depan lagi menjadi negara yang maju, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena memiliki Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi ini satu kesempatan kita, semakin banyak kita berkesempatan untuk berkhidmat di NU, semakin banyak kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ini saya saat ini menjadi PJ PWNU, Ketua PWNU Jawa Timur. Ini sedang lagi musim, ada PJ Wali Kota. Nah, ini saya PJ Ketua PWNU Jawa Timur, ada PJ Bupati, PJ Gubernur.
Tapi saya sendiri juga masih sebagai ketua bidang ekonomi di PBNU. Jadi masih merangkap. Tadi disebutkan juga masih sebagai pengasuh pesantren Tebu Ireng, dan saya memang di Tebu Ireng sejak Kiai Haji Salahuddin Wahid wafat tanggal 2 Februari tahun 2020. Saya yang sudah 4 tahun sebelumnya disiapkan oleh Gus Solah, kemudian menggantikan beliau sampai saat ini. Dan banyak hal yang bisa kita gali dari apa yang diwariskan oleh para leluhur, para muassis NU. Ini NU ini udah luar biasa. Maka saya kemudian tadi disebutkan oleh Pak PJ, Pak Nur Kholis. Ini saya memang dulunya saya itu memang masih sibuk ngurusi perusahaan, tapi kemudian saya didhawuhi oleh Gus Solah, sampean nanti menggantikan saya. Bilang siap. Saya juga belum paham ngapain, karena itu tadi pertimbangannya, ini berapa hasil bulanannya. Saya masih mikir apa yang saya dapat ini. Nah, kalau pengusaha itu selalu berpikirnya sebulan berapa. Nah, kemudian pelan-pelan saya pahami, karena memang saya selama ini tidak banyak perhatian kepada NU, kepada pondok. Saya hanya melihat bahwa ini harus harus berkegiatan yang waktu itu ya memang bagaimana caranya untuk mendapatkan revenue, mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kemudian berjalannya waktu, saya mulai pelan-pelan saya pikirkan ini, memang ditinggalkan. Yang paling terkesan oleh saya adalah saya ditinggali warisan oleh muassis Pondok Tebu Ireng, Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka kemudian saya pikirkan lagi, ada sesuatu yang besar ada di sana. Warisan ini warisan yang besar, tanggung jawab yang besar. Nah, kemudian akhirnya saya dapat kesimpulan bahwa seseorang dalam beraktivitas ada dua hal. Satu, meninggalkan warisan yang berupa material. Ada meninggalkan rumah, ada meninggalkan harta, ada meninggalkan mobil kepada anak cucu, kepada turunannya, ada apalagi harta dan lain sebagainya. Lama-lama dipikir, itu ada masanya. Mobil dalam sekian tahun rusak, rumah juga demikian juga, dalam waktu tertentu rusak. Segala macam, kemudian kepepet kita, pendapatan makin menurun, rumah terpaksa dijual. Satu hal yang ada di situ, warisan terbaik itu adalah ilmu. Maka itu kemudian yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng itulah warisan-warisan yang saya kemudian harus lanjutkan, saya harus jaga, dan kemudian ajarkan, wariskan kepada generasi penerus. Dan itulah warisan yang kita terima dari leluhur, yang kemudian nyambung lagi kepada leluhur sebelumnya, sampai kemudian nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah sebaik-baik warisan yang kita terima, dan sebaik-baik warisan yang kita gunakan di dalam kehidupan, dan juga sebaik warisan yang kemudian kita ajarkan, kita wariskan lagi kepada generasi penerus. Dan itu satu kenikmatan yang tidak terkira. Maka oleh karena itu, ya saya mulai bismillah, ini saya harus terjun langsung. Maka kemudian ya keliling, akhirnya dapat amanah menjadi PJ Ketua PBNU Jawa Timur. Ini cabang yang ke berapa? 20 kalau nggak salah, saya keliling-keliling
ini saya harus ketemu, saya harus menyapa, saya harus berkenalan. Tadi siang juga halal bihalal di Pasuruan. Nanti terus lagi selanjutnya. Dan ini sangat penting. Maka kemudian kembali lagi bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan itu fasilitas itu hanya diberikan Allah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau di NU itu kita bersilaturahim, hati ini nyambung. Jadi kalau kumpulnya orang NU itu, hatinya pun juga ikut berkumpul. Kalau di luar dari Islam, fisiknya kumpul, hatinya itu tidak kumpul, tidak nyambung. Itu fasilitas hanya diberikan Allah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Maka begitu pentingnya Allah memberikan fasilitas, pasti ada keutamaan, ada fadilahnya. Itulah yang kemudian sekarang ini menjadi dasar dari kegiatan kita bersama-sama di NU ini. Maka dengan masyarakat NU, perkumpulan NU yang jumlahnya sekarang ini berapa? 50 sekian persen, lebih dari 50% dari jumlah umat Islam yang ada di Indonesia. Itu jumlah yang sangat banyak. Dan kita harus bisa berinteraksi, harus bisa kita bersilaturahim agar nyambung. Ini kalau sudah nyambung, insya Allah Allah akan menganugerahkan sesuatu yang besar kepada kita semuanya. Dulu pernah terjadi di zaman pemerintahan Belanda, masih pemerintahnya Belanda. Itu pernah dari organisasi yang ada yang jumlahnya cukup banyak. Di tahun 37 para ulama mendirikan Federasi Majelis Islam A'la Indonesia. Itu yang menaungi 13 organisasi Islam yang ada. Dan kemudian NU bergabung di tahun 1938. Dan berjalan dengan baik. Kemudian semua organisasi Islam yang ada itu sama-sama saling membantu, saling menunjang. Nah, kemudian di tahun 43 oleh Jepang diminta untuk dirubah menjadi Masyumi. Nah, bagaimana ceritanya? Umat Islam yang ada itu semuanya tergabung di situ. Dan Indonesia kemudian mempunyai kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tidak ada di dunia negara dijajah tahu-tahu merdeka sendiri. Kalau itu bukan karena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan anugerahnya bukan tanpa sebab. Sebabnya apa? Kalau saya melihatnya, satu-satunya itu karena umat Islam menyatu. Umat Islam membangun ukhuwah dan semuanya menyatu. Dan pada saat itu, pada saat kemerdekaan, umat Islam yang ada di Indonesia ini jumlahnya 95% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi pada saat itu semuanya menyatu. Yang non muslim pun juga ikut bergabung juga. Jadi satu bangsa yang bersatu, anugerah Allah akan diturunkan. Anugerah yang pernah dinikmati bangsa Indonesia itu adalah kemerdekaan. Dan Indonesia mengalami hal itu, satu kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk dikenal. Ini sangat penting. Kenapa itu terjadi? Dan kalau kita pikirkan ya, dari ukhuwah itulah.
Oleh karena itu sangat penting lagi, kembali lagi bahwa kita melihat struktur yang ada di NU. Nah, ini struktur-struktur mulai PC, kemudian MWC, kemudian ranting, anak ranting. Ini begitu pentingnya, sepanjang dari MWC ke bawah itu semuanya kompak, rukun, guyup, insya Allah bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Yang di atas elit-elitnya juga kalau ada perbedaan paling sebentar lagi juga sudah rukun lagi. Tapi kalau yang di bawah ini sangat penting. Tapi kadang-kadang kalau yang di bawah, wah kita ini begini aja, yang elitnya enak, dapatnya banyak. Nah, ini kalau kita menghitung hitungan dunianya ya memang. Tetapi kan kita hidup itu juga ada batasannya. Nah, itu kembali lagi apa yang bisa kita wariskan. Warisan-warisan yang memiliki, yang bisa dinikmati dalam jangka yang panjang, yaitu kembali lagi adalah keilmuan. Dan itu kalau bagi kita NU, ya keilmuan itulah yang harus kita tekuni. Dan itulah kita sama-sama kita jaga, sama-sama kita kembangkan. Cuma masalahnya sekarang ini kalau dibanding tahun-tahun 40-an dulu, para ulama-ulama, masyayikh yang begitu tinggi ilmunya, begitu mendalam ilmunya. Nah sekarang ini mengalami pendangkalan. Dulu kalau kita baca perjuangan kemerdekaan, ada di situ Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada Kiai Abbas Buntet Cirebon, ada siapa lagi, banyak lagi, ada Kiai Khalibi, ada banyak. Itu pemahaman agamanya yang sangat luar biasa, sangat mendalam. Dan kita mungkin sekarang juga perlu berpikir, keilmuan ini kita mengalami degradasi, banyaknya kesibukan, banyaknya gangguan-gangguan. Ini mungkin monggo sama-sama. Ini sebagaimana dulu juga para masyayikh, para kiai, ulama itu memberikan pemikiran-pemikiran untuk bagaimana Indonesia ini didirikan. Hadratus Syekh tetap istiqomah di dalam kegiatan-kegiatan mengampu pondok pesantren Tebuireng, tetapi beliau juga memikirkan bagaimana bangsa atau negara Indonesia ini didirikan. Maka beliau memiliki saluran politik, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, di mana beliau aktif di dalam pemerintahan, aktif di dalam mempersiapkan kemerdekaan dan masuk sebagai panitia 9. Nah, kemudian Indonesia didirikan menjadi nation state. Nation artinya bangsa, state artinya negara, jadi negara bangsa. Karena apa? Bangsa yang sebelumnya, sebelum berdirinya negara ini, bangsanya itu sudah tertata, bangsanya itu sudah terpimpin, dipimpin oleh para ulama. Sudah jauh sebelum Indonesia merdeka, ulama-ulama itu selalu bersamai, membimbing masyarakatnya. Itu menjadi satu bangsa yang sudah tertib, bangsa yang sudah terpimpin, sampai kemudian berdirilah negara Indonesia ini. Maka oleh karena itu menjadi negara bangsa. Kembali lagi ulamanya tetap membimbing, membersamai masyarakat, dan itu menjadikan kebersamaan dengan para umarok itu akan memudahkan umaroknya di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan untuk menata negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk berkhidmat di NU ini. Mudah-mudahan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini paling enggak kalau di Probolinggo ini kelihatan kompak, kelihatan rukun, guyub. Nah, ini kalau udah gini ini rasanya optimis. Ini Probolinggo akan maju nanti bentar lagi. Apalagi didukung dengan ibu-ibu muslimat. Nah, ini semangat ibu-ibu itu bisa memotivasi kepada bapak-bapak. Pengurus-pengurus NU ini harus dimotivasi. Nah, ini oleh muslimat ini. Dan ini kita semuanya mungkin ada yang perlu juga kita pikirkan mengenai bagaimana pembagian siapa yang ada di kegiatan-kegiatan NU yang melanjutkan keilmuan yang diwariskan oleh para nabi, siapa kemudian yang ikut berpolitik. Nah, ini harus ditata ke depan lagi. Sebagaimana dulu juga ditata, ada yang fokus di dalam pondok pesantren, ada yang sibuk kemudian di dalam pemerintahan. Nah, ini ke depan ada penataan supaya jelas. Nanti dulu pernah juga Gus Dur pernah bersama dengan Kiai Hashim Mujadi. Ada kejelasan siapa yang aktif di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan, tetap aktif istiqomah di dalam mengampu pondok. Kemudian siapa yang aktif di dalam pemerintahan, saling mendukung, saling menunjang. Ini mudah-mudahan bisa dicapai. Ini akan menjadi suatu kondisi yang ideal, harmoni. Kita semuanya menjadi lebih ukhuwahnya akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ini harapan-harapan mudah-mudahan bisa tercapai di masa yang akan datang. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat kita sama-sama untuk menghadapi masa depan yang begitu banyak tantangan di masa yang depan ini. Banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali gangguan-gangguan. Saya juga termasuk kadang-kadang menyadari ada gangguan, tetapi yang nggak bisa kita menolak. Ini termasuk salah satunya ini. Jadi kalau udah kena HP, ini kita rasanya itu banyak yang ingin dilihat. Walaupun tahu, kadang-kadang saya malam udah jam 10 mau tidur, lihat HP sebentar. Tahu-tahu masuk ke YouTube, lihat perang Israel sama Hamas. Wah, ini setengah jam. Wah, lihat lagi, rupanya 40 menit lah. Tidur jadi mundur lagi. Jadi hal-hal yang susah kita untuk menghadapinya. Itu termasuk hal-hal yang menjadi tantangan kita ke depan. Kalau dibanding dengan para leluhur, para aulia, para masyayikh dulu yang begitu tekun, menekuni ibadahnya, kegiatan-kegiatan agamanya, ilmu-ilmu agamanya. Kita sekarang banyak sekali hambatan, banyak sekali cobaan. Belum lagi kemudian kita harus memperhatikan anak-anak kita dengan banyaknya apa yang harus dilihat ini. Nah, ini tantangan semuanya ke depan, maka kemudian kita seyogyanya kita harus berpikir apa yang bisa kita siapkan untuk menghadapi ini semuanya. Demikian saya sampaikan. Wal afu minkum. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.